Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pencarian dan ambisi liar klan Mo. Setelah melewati beberapa jalan dengan arus manusia yang bergejolak, Xiao Yan dan Hai Bodong mengitari kota Yan dan berjalan hampir setengah jalan sebelum mereka secara bertahap tiba di rumah klan Mo yang terletak di tengah kota. Berdiri di ujung jalan, Xiao Yan menatap markas klan Mo yang seperti benteng skala kecil. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Klan Mo ini benar-benar layak disebut sebagai klan terkuat di wilayah timur Kekaisaran Jia Ma. Hanya benteng yang diamankan dengan ketat ini akan membutuhkan kekayaan dalam jumlah yang tidak diketahui untuk dibangun. Di dinding yang menjulang tinggi, ada penjaga yang bertahan setiap 10 meter. Di beberapa celah, Xiao Yan hampir tidak bisa melihat bilah panah tajam yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Persepsi spiritual Xiao Yan samar-samar menyapu bagian atas benteng. Dia bisa merasakan bahwa di udara di atas benteng, ada lebih dari 10 blokade penglihatan yang ditempatkan tanpa titik buta. Siapapun yang ingin masuk dari langit kemungkinan akan segera ditembak oleh tak terhitung anak panah yang tersembunyi di area gelap sampai salah satunya menjadi landak yang menusuk. Cek, pertahanan ini sangat ketat. Sepertinya akan merepotkan untuk masuk tanpa ada yang menyadarinya. Tatapan Hai Bodong menyapu benteng dan berkata dengan cara yang agak terkejut. Ini memang sedikit merepotkan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Mungkin itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Mo Cheng, tetapi kekuatan pertahanan benteng pasti diperkuat oleh beberapa kali. Dengan pertahanan kedap udara semacam ini, Xiao Yan dan Hai Bodong akan mengalami kesulitan menyelinap tanpa diketahui. Mengapa saya tidak pergi dan mendapatkan 2 kartu undangan? Hai Bodong berkata dengan cemberut. Dengan pakaian kami, sekali pandang dan siapapun akan tahu kami tidak memiliki niat baik. Sebelum mereka mengetahui identitas kami, mereka pasti tidak akan mengizinkan kami masuk. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya berhenti pada aliran manusia yang sangat hidup dan perayaan di pintu masuk utama rumah klan Mo. Sesaat kemudian, dia berbalik ke jalan kecil, melambai ke Hai Bodong dan berkata, "Ikuti aku." Mereka berdua berjalan di jalan kecil, mengambil setengah lingkaran di sepanjang bagian luar rumah klan Mo dan akhirnya berhenti di tempat yang sepi. Tempat ini jarang dikunjungi orang karena lokasinya yang terpencil. Meski masih ada patroli yang ditempatkan di tembok benteng, pertahanan di sini tak diragukan lagi jauh lebih lemah dibandingkan sisi lain. Berdiri di bawah naungan pohon hijau subur, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan diam-diam menyaksikan siklus patroli bergantian di dinding. Setelah beberapa lama, ujung kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah atas tembok benteng dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya dengan cepat melambai dan nyala api berwarna hijau keluar dari jarinya. Itu dengan cepat dan akurat mengenai para penjaga yang saling silang selama patroli mereka. Suhu panas dari api inti teratai hijau menyebabkan beberapa penjaga bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan darah sebelum mereka berubah menjadi gumpalan abu berwarna hitam dengan suara teredam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik abu di tanah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan angin sepoi-sepoi mengalir keluar, menyapu tempat itu sampai benar-benar bersih. Setelah Xiao Yan selesai membersihkan situs, Hai Bodong juga diam-diam menyapu. Keduanya bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat melompat turun dari dinding benteng dan menghindari tim patroli yang tampaknya tidak memiliki celah sedikit pun di antara mereka. Tubuh mereka berubah menjadi 2 bayangan, melewati bayangan gelap bangunan. Bagaimana Anda berniat untuk mencari? Rumah klan Moa ini sangat besar. Jika seseorang memberitahu Anda bahwa tidak ada kamar tersembunyi, saya pikir Anda tidak akan mempercayai mereka. Jika kami terus mencari ruangan demi ruangan,
berapa hari yang dibutuhkan? Tubuh Hai Bodong meringkuk dalam bayangan gelap. Ki di seluruh tubuhnya benar-benar ditarik saat ini. Dengan bantuan tambahan cover dari jubah hitamnya, dia masih bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna meski hari masih cerah. Melihat cara terlatih ini, jelas bahwa dia juga pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Hai Bodong mengucapkan kata-kata itu tanpa daya saat dia memandangi bangunan yang padat di sekitarnya. Saya pernah bersama King Lin selama beberapa waktu, oleh karena itu saya cukup akrab dengan King-nya. Nanti, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memindai klan Mo. Selama dia tidak berada jauh di bawah tanah, aku seharusnya bisa mendeteksinya. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kekuatan spiritual. Meskipun milikku juga tidak lemah, tapi itu tidak bisa dibandingkan denganmu, seorang alkemis. Oleh karena itu, masalah pencarian harus ditangani oleh Anda. Hai Bodong berkata. Baik. Bantu saya memperhatikan situasi sekitar. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Mata Xiao Yan tertutup saat kekuatan spiritual Yao Lao yang kuat dengan cepat menembus tubuhnya dan berubah menjadi riak yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Setelah kekuatan spiritual menyebar, banyak gambar di sekitarnya dengan cepat melintas di hati Xiao Yan. Namun, dia tidak menemukan jejak King Lin. Mengikuti wilayah yang semakin luas di mana kekuatan spiritual telah menyebar, alis Xiao Yan ditekan semakin dalam. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa mengambil kekuatan spiritualnya yang tersebar tanpa mendapatkan hasil apapun. Setelah itu, dia dengan hati-hati memindai lingkungan sekitarnya. Karena kebutuhan Xiao Yan untuk mencari dengan tepat, ruang lingkup yang dapat dicakup oleh kekuatan spiritual Xiao Yan harus dipersempit. Ini menyebabkan dia harus menggerakkan tubuhnya kapanpun diperlukan untuk memungkinkan kekuatan spiritualnya terus memindai tempat lain. Setelah pencarian berlanjut selama sekitar setengah jam, Xiao Yan akhirnya membuka matanya dengan wajah muram. Kamu tidak menemukannya. Setelah melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong tahu jawabannya. Namun, dia masih biasa bertanya. Klan Mo ini seharusnya memiliki beberapa ruangan tersembunyi yang sulit ditemukan. Jika tidak mungkin pemindaian persis saya ini tidak mendeteksi jejak sekecil apapun. Mata Xiao Yan melihat melalui celah di dinding dan menatap penjaga bersenjata lengkap yang berpatroli di luar. Dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lembut. Hai Bodong menyentuh janggutnya yang agak putih dan melirik ekspresi Xiao Yan. Dia menyebutkan dengan ragu-ragu, mungkinkah orang-orang di klan Mo telah mendapatkan hal yang mereka butuhkan. Wanita muda King Lin itu bisa jadi. Sudut mulut Xiao Yan dengan tergesa-gesa berputar beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan sikap malu-malu gadis kecil yang menyebabkan hati orang sakit karena kasihan sekali lagi muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan keras, jika seperti ini, maka aku tidak keberatan membasuh klan Mo dengan darah. Melihat wajah dingin Xiao Yan, Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa diam dan tidak mengatakan apapun untuk memprovokasi dia. Wajah Xiao Yan suram saat dia bersandar ke dinding. Karena tidak dapat berdamai dengan situasi, dia sekali lagi menggunakan kekuatan spiritual Yao Lao untuk mencari orang di sekitar hanya untuk mendapatkan hasil yang sama yang tidak memiliki berita apapun. Mengamati Xiao Yan yang ekspresinya menjadi semakin gelap setelah pemindaian yang semakin dalam, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan. Mari kita langsung bertindak. Setelah kita menangkap Mo Cheng itu dan memukulinya setengah mati, kupikir dia akan memberitahu kita. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lembut. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara lembut dan dingin, baiklah. Ayo serang secara langsung. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut.
Jari-jarinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti elang besar saat dia dengan mudah melompat ke atap gedung. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia bersarang di dekat atap bangunan dan dengan cepat bergegas menuju aula terbesar di tengah benteng. Di belakangnya, sosok Hai Bodong seperti daun yang jatuh melayang tertiup angin saat dia melayang dekat di belakang Xiaoyan. Memperlihatkan kecepatan mereka secara maksimal, sosok Xiaoyan dan Hai Bodong berubah menjadi dua garis hitam samar. Dalam sekejap, mereka berlari sejauh 100 meter. Para penjaga yang berpatroli di bawah gedung hanya bisa merasakan angin aneh yang tiba-tiba melonjak dengan liar. Pada saat mereka mengangkat kepala dengan waspada, mereka bahkan tidak memperhatikan sosok hantu. Beberapa sosok manusia duduk di ruangan gelap dan tersembunyi. Mo Ling, bagaimana persiapannya? Di kursi pemimpin, seorang lelaki tua berambut putih dengan pakaian abu-abu pucat membuka mulutnya dan dengan lembut bertanya. Tetua pertama, saya telah memastikan bahwa gadis kecil itu memang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau yang legendaris. Seorang pria paruh baya dengan hormat menjawab. Itu bagus. Mendengar ini, mata lelaki tua itu berbinar. Kegembiraan tanpa sadar melintas di wajahnya. Dia tertawa sinis, tidak disangka bahwa klan Mo kita akan mendapatkan keberuntungan seperti itu kali ini. Kami benar-benar berhasil bertemu dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang masih belum dewasa. Elder pertama. Apakah murid bunga ular 3 giok hijau itu benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan dalam legenda? Pria paruh baya sebelumnya bertanya dengan lembut. Hehe, mungkin lebih baik. Apa kau tidak melihat ular besar berkepala 2 melindungi gadis kecil itu? Itu adalah binatang penjaga kelas Dowling. Jika bukan karena murid bunga ular 3 giok hijau, apakah menurutmu dia bisa mengendalikannya dengan kekuatannya yang bahkan bukan dari Douze? Selama kita bisa mendapatkan sepasang mata itu dan kemudian melatihnya sampai mencapai kematangannya, siapa di Kekaisaran Jia Ma yang berani bersaing dengan kita? Ketika saat itu tiba, saya bahkan akan bisa bersaing dengan Yun Yun itu. Apakah kita masih perlu mengandalkan Mystical Sect? Jika kami bisa menyimpan upeti yang kami berikan kepada mereka setiap tahun, kecepatan klan Mo kami dapat berkembang akan jauh melebihi kecepatan sekarang. Telapak tangan lelaki tua itu membanting permukaan meja dengan keras saat dia berkata dengan wajah yang dipenuhi dengan keengganan. Ketika dihadapkan dengan kata-kata marah lelaki tua itu, orang-orang yang tersisa tidak berani menyela dan hanya bisa buru-buru menganggukkan kepala. Itu benar, apakah ada laporan dari orang-orang yang kami kirim ke Rock Desert City? Apakah perusahaan mercenari Desert Metal itu telah benar-benar dibersihkan? Mereka telah tinggal bersama gadis kecil itu untuk waktu yang lama dan mungkin telah menemukan rahasia matanya. Hal semacam ini pasti tidak boleh disebarkan. Karena itu, mereka harus mati. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan suara yang tebal, sepertinya telah mengingat sesuatu. Belum. Tapi dengan kekuatan Moran dan yang lainnya, kupikir itu akan segera terjadi. Seseorang ragu sejenak sebelum menjawab. Sampaikan informasinya dan biarkan mereka bergegas. Setelah menyelesaikan, perusahaan mercenari pasir gurun akan lebih baik jika mereka juga membunuh semua perusahaan mercenari pasir tanpa ada yang tahu. Kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar apapun, kata orang tua itu dengan dingin. Ya, Pak. Orang tua itu menganggukkan kepalanya sedikit. Tangannya yang keriput dengan lembut mengetuk meja saat dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu tentang latar belakang 2 orang berjubah hitam yang dilaporkan Molly kemarin? Tidak, kedua orang itu sepertinya tiba-tiba muncul. Kami tidak memiliki informasi sedikit pun tentang mereka. Pria paruh baya sebelumnya tersenyum pahit dan menjawab. Cobalah untuk mengirim orang untuk memperhatikan mereka. Saya terus merasa ada yang salah dengan kedua orang ini.
Setelah perayaan hari ini selesai, kita akan mulai mencangkokkan mata gadis kecil itu. Aku takut sesuatu akan terjadi jika kita menunggu terlalu lama. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia berbicara dengan dingin. Ya, Pak. Kata pria paruh baya dengan hormat. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, Elder pertama, Nalan Yanran juga telah datang ke kota Yan. Ya, saya tahu. Orang tua itu menganggukkan kepalanya. Sebuah cahaya melintas di mata lamanya yang teliti dan dia berkata, biarkan Molly menghabiskan lebih banyak usaha untuk Nalan Yanran. Jika dia bisa menjalin hubungan dengannya, maka dengan bantuan klan Nalan dan Misty Cloud Sector, posisi klan Mo kita akan bisa naik dengan cepat. Ketika saatnya tiba, 3 klan besar lainnya tidak akan lagi bisa bersaing dengan kita di wilayah timur. Menurut apa yang dikatakan Molly, bahwa Nalan Yanran tampaknya cukup sulit dikendalikan. Setelah tinggal dengan wanita seperti Yun Yun untuk waktu yang lama, dia bukan lagi gadis sentimental yang sama seperti beberapa tahun yang lalu. Saat berhadapan dengan karakter angkuh semacam ini pada seorang wanita, metode hangat Molly tidak akan banyak berpengaruh. Jika tidak ada perubahan, katakan padanya untuk memikirkan hal lain. Selama dia bisa membuat wanita itu menjadi menantu klan Mo kita, aku tidak keberatan dia menggunakan taktik curang. Orang tua itu berkata dengan senyum sinis. Mendengar ini, beberapa orang di ruangan itu mengeluarkan tawa cabul dan kering. Jelas, sebagai laki-laki, mereka sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan taktik curang. Baik. Dari luar masih menuntut saya untuk mengendalikan situasi. Hari ini, beritahu bawahan untuk lebih memperhatikan. Selain itu, kirim lebih banyak orang untuk memeriksa dengan saksama tempat gadis kecil itu ditahan. Kita tidak boleh membiarkan ada yang salah saat ini. Suara dalam orang tua itu memerintahkan. Ya, Pak. Beberapa orang dengan hormat memanggil sebagai tanggapan. Mereka segera berdiri dan perlahan mundur dari kamar. HMPH, Misty Cloud Sect, tunggu saja. Cepat atau lambat, klan Mo saya akan membuat Anda memuntahkan semua hal yang Anda makan. Di dalam ruangan yang gelap, wajah lelaki tua itu bergerak-gerak saat orang biadab merembes keluar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.